Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia. Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Bu Saimah, masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitar kita. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa anak-anak, kita sebelum belajar, kita buka terlebih dahulu dengan doa, dengan harapan. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini semakin menambah ilmu pengetahuan anak-anak dan semakin bermanfaat, serta dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak, kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bu Ima akan menjelaskan muatan SBDP. Anak-anak tetap semangat ya. Pada pembelajaran SPDP kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Perhatikan gerakan kelinci. Apakah kepalanya bergerak? Ya. Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri lani. Apakah kakinya bergerak? Pasti bergerak. Bisakah kamu mengikuti gerakannya? Pasti bisa ya anak-anak. Lucu sekali gerakan kelinci. Ayo kita tirukan gerakan kelinci. Tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat. Bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Anak-anak bisa lihat gambarnya dan bisa mencontoh gerakan kelinci melompat. Nah, ini dia. Edo sedang mencoba mencontoh gerakan kelinci yang sedang melompat. Anak-anak juga pasti bisa ya menirukan gerakan kelinci melompat. Ciptakan kreasi gerakanmu sendiri. Kamu boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, atau ke samping kanan. Ayo kita bergembira melompat bersama. Perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Anak-anak perhatikan ya. Dari awal hingga terbang tinggi. Sayapnya digerakkan sampai ke angkasa. Perhatikan gerakan ayam saat mengejar benih. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Ya, pasti mengepak. Tapi sayap ayam tidak lebih panjang dari sayap burung. Burung bisa terbang tinggi, sedangkan ayam tidak bisa terbang tinggi. Perhatikan lagi gerakan Mandy memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak, lalu dia menebarkannya di antara ayam-ayam. Tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu, kemudian kepakkan. Hitung
hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak lalu sambil membentuk lingkaran. Anak-anak bisa membuat kreasi menirukan gerakan-gerakan hewan seperti gerakan kelinci, gerakan ayam, dan gerakan burung saat terbang. Tirukan gerakan ayam. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Lalu anak-anak juga bisa tirukan gerakan beni. Bayangkan dirimu adalah beni yang memberi makan ayamnya. Anak-anak bisa lihat gerakan-gerakan beni dari awal hingga akhir ya. Gerakan-gerakan tadi bisa anak-anak padukan menjadi sebuah tarian yang indah. Gerak menirukan dari hewan dan alam disebut gerak maknawi imitatif. Sedangkan gerak menirukan dari gerak-gerik manusia disebut gerak maknawi mimitif. Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Gerak maknawi disebut juga gerak gestur bersifat menirukan. Jadi, penjelasan Bu Imah tadi menirukan gerak hewan-hewan yang ada di sekitar kita, seperti menirukan gerak kelinci, gerak katak melompat, gerak burung terbang, dan ayam terbang itu termasuk ke dalam gerak maknawi yang tergolong ke dalam gerak maknawi imitatif, karena kita menirukan gerak dari manusia dan alam serta binatang ya. Jadi anak-anak nanti kalau ada soal atau pertanyaan, gerak melompat seperti katak, gerak terbang seperti burung, itu termasuk ke dalam gerak apa? Berarti jawabannya ada dalam masuk gerak maknawi imitatif ya. Anak-anak kalau belum mengerti bisa lihat lagi materi ini, lihat lagi videonya agar anak-anak tambah paham dan tambah jelas. Baik anak-anak, sepertinya penjelasan Bu Imah tentang menirukan gerak hewan dengan menggunakan hitungan selesai. Anak-anak bisa menirukan gerak-gerak hewan yang sudah Bu Imah jelaskan tadi. Lalu anak-anak padukan, anak-anak gabungkan menjadi sebuah tarian yang indah. Setelah ini, anak-anak akan berlanjut dengan Bapak Sodikin seperti biasa dengan muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Kalau tadi kalian sudah belajar bersama Bu Imah muatan SPDB tentang menirukan gerak hewan, sekarang bahasa Indonesia. Dalam pembahasan bahasa Indonesia, kita masih membahas tentang penggunaan huruf kapital, di mana huruf kapital digunakan, masih ingat? Ya, satu, huruf kapital digunakan pada atau di awal kalimat. Yang kedua, kemudian nama orang. Yang ketiga, nama-nama hari. Dan yang keempat adalah nama-nama bulan. Nah, sekarang perhatikan berikut ini. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu,
Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Setelah kalian membacakan teks di atas, sekarang kita ayo berdiskusi. Dapatkah kamu menemukan nama-nama hari pada bacaan di atas? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya, hari apa saja yang kamu temukan? Yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Yaitu nama-nama hari dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, anak-anakku sekalian, di bacaan teks ini ada huruf kapital atau ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Di antaranya yaitu nama-nama bulan. Ya, nama-nama bulan seperti Januari, Februari, dan seterusnya itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital, baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Nah, di sini ada nama-nama bulan yang tidak tersusun atau tidak urut. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan. Di situ ada dimulai dengan bulan Maret, April, Januari, Desember, dan seterusnya. Nah, kalian diminta untuk mengurutkannya. Sekalian, selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Pak Guru ingin mengulas kembali bahwa penulisan dengan menggunakan huruf kapital yaitu yang pertama di awal kalimat, kemudian nama orang, nama hari, dan nama-nama bulan. Ya, tolong diingat penjelasan Pak Guru pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Ingat, setelah ini kalian akan belajar muatan matematika bersama Bu Mar. Sekali lagi, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Masih tetap semangat kan belajarnya? Baik anak-anak, hari ini kita masih akan membahas mengenai satuan berat. Oke, disimak baik-baik. Ayo mengamati. Kelinci Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Nah, jadi untuk membeli wortel itu untuk mengetahui beratnya kita juga memerlukan yang namanya timbangan. Nah, ini adalah timbangan. Nah, kira-kira apa namanya? Betul. Ini adalah timbangan bebek atau timbangan pasar. Nah, timbangan bebek atau timbangan pasar ini memiliki yang namanya anak timbangan. Nah, seperti ini. Masing-masing pasti beratnya berbeda ya. Nah,
Pernahkah kalian melihatnya? Mungkin ada yang sudah pernah, ada juga yang belum. Nah, tadi Ibu Lani membeli 2 kg wortel. Itu artinya penjual harus meletakkan 2 biji anak timbangan atau 2 buah anak timbangan. Nih di atas sini ya. Nah, masing-masing beratnya 1 kilo. Nah, karena 2 kilo berarti dia ada 2 anak timbangan. Oke, lanjut ya. Sekarang, kita akan memasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangan. Di sebelah kiri ada beberapa benda dan di sebelah kanan ada beberapa timbangan dengan jumlah yang berbeda. Perhatikan, di sini ada wortel 3 kg. Itu artinya kita harus memasangkan dengan biji anak timbangan yang ada 3 buah. Nah, betul yang ini. Kita kasih garis. Lalu semangka 4 kg. Itu artinya kita cari yang anak timbangannya ada 4. Betul sekali. Beras 7 kg. Nah, berarti dengan anak timbangan yang ada 7 buah. Lalu mangga 2 kg. Berarti kita pasangkan dengan yang anak timbangannya ada 2. Terakhir pepaya 5 kg. Nah, seperti itu. Mudah bukan anak-anak? Pasti kalian bisa mengerjakannya di rumah. Oke, berikut. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuat kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbangan seperti gambar berikut. Nah, ini namanya timbangan kue atau timbangan dapur ya anak-anak. Bahan kuenya ditimbang di sini supaya ukurannya pas. Nah, misalkan ini. Berarti kalau misalkan dia 200 nih garisnya berarti cuma ada 2 gitu. 300 ada 3, 400 ada 4, 500 ada 5 dan seterusnya ya anak-anak. Seperti itu. Oke, nanti kalian amati kira-kira gambar sebelah kiri atau sebelah kanan yang sesuai. Nanti kalian lingkari gambar yang sesuai. Oke, lanjut. Jika berat benda yang ditimbang melebihi berat yang kita inginkan, maka kita harus mengurangi benda tersebut sedikit demi sedikit hingga berat benda tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi apabila jika berat benda yang ditimbang kurang dari berat yang kita inginkan, maka kita harus menambah benda tersebut sedikit demi sedikit hingga tepat pada berat yang kita inginkan. Misalkan, Ibu tadi mau menimbang tepung terigu sebanyak 250 gram. Ibu udah masukin nih ke dalam timbangan. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam timbangan, berat terigu tersebut 300 gram. Nah, itu artinya berat terigu tersebut berlebih. Supaya pas harus bagaimana? Terigunya kita kurangin, kita keluarkan sedikit demi sedikit. Sampai dia beratnya pas 250 gram. Atau misalkan lagi, Ibu tadi menggunakan gula. Gulanya itu beratnya adalah 200 gram. Ternyata Ibu sudah memasukkan ke timbangan 150 gram. Nah, berarti berat benda tersebut kurang dari yang kita inginkan. Maka harus kita tambah sedikit demi sedikit gulanya. Sampai berat gulanya itu menjadi 200 gram. Seperti itu. Insya Allah kalian juga bisa ya anak-anak. Apalagi anak-anak yang suka membantu ibunya mungkin membuat kue, bisa membantu menimbang bahan-bahan kue yang akan digunakan. Seru sekali pastinya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa selalu diingatkan supaya kalian jangan lupa menerapkan 6M. Ibadah, sholat, mengaji ya anak-anak. Lalu jangan lupa juga selalu belajar dan ulang kembali materi apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Sampai ketemu lagi di muatan pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sampaikan terima kasih kepada ayah, bunda, kakak, atau siapapun yang sudah membantu kalian di rumah. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.